Oke, tadi Mas Adi menyampaikan bahwa dalam Pilkada serentak 2024 ini akan ada rematch antara partai politik penguasa dan juga oposisi. Kita menuju ke Bang Idrus. Ini kan sempat digadang-gadang nama Ridwan Kamil ini kan sempat mencuat ya Bang Idrus ya. Bahkan teman-teman Gerindra juga sempat menyampaikan hal demikian. Ini Golkar apakah sudah menentukan sikap soal nama Ridwan Kamil yang akan diusung atau gimana Bang Idrus? Penentuan satu calon itu adalah akhir dari sebuah proses. Ya. Oke. Karena itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang konstruksi berpikir di dalam memposisikan pilkada ini sebagai bagian integral dari pemerintahan yang ada. Partai Golkar sejak awal itu sudah menentukan tri sukses ya untuk menghadapi ke depan ini. Yang pertama adalah sukses pencalonan. Itulah yang kemarin kita ada Prabowo dengan Gibran. Itu sukses. Golkar pada waktu itu munasnya menentukan Pak Airlangga. Tetapi Pak Airlangga mengikhlaskan korban dan Golkar juga demi untuk pasangan ini. Kemudian yang kedua sukses pemenangan. Dan ini pun sudah dilakukan. Partai Golkar dari dukungan masyarakat yang diberikan ke Partai Golkar, 75% diantaranya itu adalah mendukung Prabowo, Gibran. Ini yang kedua. Nah yang ketiga adalah bagaimana sukses kepemimpinan. Nah kalau kita bicara tentang sukses kepemimpinan maka sebenarnya persoalan dasar kita ada pada sistem, Mas Adi. Ini sebagai guru sebagai dukun politik ini. Sistem presidensial dengan multipartai itu menyebabkan kekuasaan terbagi. Baik secara horizontal maupun secara vertikal. Itu yang dikatakan tadi Mas Uki. Jadi presidennya itu dari Gerindra, boleh jadi gubernurnya dari PDIP, ya Mas Gibran, kemudian bisa jadi dari partai-partai lain yang beda. Dan apalagi sampai ke kabupaten. Nah ini sebagai akibat daripada ini adalah maka hampir dapat dipastikan bahwa efektivitas ya pemerintahan di semua lini itu tidak bisa jalan. Kenapa? Karena di sini ada perbedaan, kita bicara tentang visi, kita bicara tentang ideologi, kita bicara ada macam-macam dan lain-lain sebagainya. Nah oleh karena itu maka dalam rangka untuk meluruskan ini semua, sambil juga kita ancang-ancang bagaimana kita menata sistem kita ke depan ini. Dan ini Golkar sangat konsisten bahwa saatnya sekarang ini kita melakukan penataan secara mendasar terhadap sistem ketatanegaraan. Oke, jadi artinya belum menentukan sikap sejauh ini karena ada berbagai macam pertimbangan tadi, Bang Idrus? Itu pasti akan berpikir bagaimana sukses kepemimpinan. Sukses kepemimpinan maka konsolidasi Kim mutlak harus dilakukan di suatu sisi, tapi di sisi lain juga harus ada kepastian kemenangan setiap pertarungan politik yang kita lakukan di semua tingkatan. Jadi di sini solid, tetapi tidak menang berarti di sini yang salah, tidak efektif. Dan oleh karena itu kalau misalkan nanti ada kesepakatan di sini bahwa ini kita dari Golkar terus terang aja sampai pada hari ini belum kita putuskan. Kenapa? Karena kita dari Golkar dalam menentukan itu tetap mengacu kepada sistem yang ada. Sistem Golkar bagaimana dari bawah dan dari bawah sekarang sudah jalan. Mulai dari bawah, dari masyarakat, kemudian bagaimana di kabupaten, kemudian bagaimana di provinsi, kemudian pusat melakukan penelitian, survei, hasil survei nanti kita combine di sini bagaimana. Dan di sini nanti ada penjelasan, ada narasi ya yang bisa kita jadikan dasar untuk menentukan ini. Dan itu menjadi dasar. Ya, jadi artinya Golkar masih tetap menginginkan ya udah Ridwan Kamil maju aja di Jawa Barat. Ini kan Jawa Barat juga basis Golkar atau gimana? Bukan begitu. jadi Tetapi gimana? Sekali lagi saya katakan tadi, Kim harus solid dalam rangka untuk menjamin efektivitas pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Dan oleh karena itu maka mestinya atau sejatinya ya pemerintahan dari pusat ini harus berapa persen ke bawah itu menjamin. Jadi gubernurnya berapa harus dimenangkan, kabupaten kota berapa harus dimenangkan. Dengan demikian maka seluruh program-program pusat, visi misi yang tergambarkan oleh Prabowo Gibran itu dapat berjalan dengan Bang Idrus, tapi pertanyaan saya belum terjawab. Soal tadi teman-teman Gerindra kan sempat menyampaikan kalau Ridwan Kamil maju aja lah di Jakarta. Gitu. Teman-teman Gerindra menyampaikan. Dan itu kenapa? Karena itu dalam rangka implementasi bagaimana Kim ini bisa solid. Tetapi tentu nanti di dalam pertemuan yang kita lakukan itu ada narasinya. Kenapa? Karena kita ingin menang. Karena di sini bukan hanya sekedar mencalonkan. Kita tidak mau jadi calon, tapi kita ingin calon jadi.
Gitu loh. Jadi Ridwan Kamil tidak mau hanya jadi calon, tapi ingin jadi calon jadi di DKI Jakarta misalkan. Nah, bagaimana caranya? Harus ada alasannya, harus ada narasinya dan lain-lain sebagainya. Nah, tetapi yang saya ingin katakan adalah sistem ini, ya Mas Adi, Mas Giber, ini yang perlu kita tata sebenarnya. Jadi sistem presidensial multipartai menyebabkan kekuasaan terbagi dan akibatnya efektivitas pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Oke, baik, kita menuju ke Bang Habib sebelum ke Mas Adi. Bang Habib, soal nama RK ini kan sempat muncul dari teman-teman Gerindra ya untuk maju di Jakarta. Itu gimana Bang Habib? Ya, kami menyerap aspirasi yang ada di konstituen kami terutama. Ya, ada banyak nama ya, ada beberapa nama. Ada Mas Budi, ada Mbak Rahayu Saraswati, ada juga Pak Ridwan Kamil. Nah, itu yang disampaikan oleh Ketua Harian kami, Pak Sufmi Dasko, beberapa waktu yang lalu. Tapi tentu kita harus memahami pengambilan keputusan terkait pencalonan ini kan berjenjang, ya kan. Pertama, ya situasi yang harus diperhitungkan adalah bahwa memang kami tidak memiliki jumlah kursi untuk memutuskan sendiri. Karena itu siapapun calon yang akan kami dukung, apakah Ridwan Kamil atau siapa saja, harus berbicara dengan partai-partai politik yang lain. Kalau misalnya ada aspirasi soal Ridwan Kamil di Jakarta, kita akui itu memang banyak. Aspirasi itu banyak. Tapi ketika Pak Dasko menyampaikan itu ke publik, apakah sudah komunikasi dengan Partai Golkar? Itu dalam konteks komunikasi justru. Justru itu salah satu bentuk komunikasi ya, bahwa memang di Gerindra, di konstituen Gerindra muncul nama tersebut. Di konstituen Gerindra muncul nama tersebut. Tapi sebelum, maksud saya begini, sebelum menyampaikan itu ke media, sudah sempat berbincang secara informal belum ke Partai Golkar? Bahwa akan maju nih RK di Jakarta gitu? Enggak, kan itu kan belum diputuskan. Keputusan terkait pilkada ini kan ketika didaftarkan dengan dokumen KPU tersebut, ya. Dan itu nggak bisa satu partai. Itu kita ulangi lagi. Jadi namanya komunikasi bukan hanya menjelang pilkada, Mbak. Komunikasi terus berjalan ya, sejak pemilu kemarin nggak pernah berhenti sampai hari ini gitu. Baik, kita Mas Adi. Mas Adi, kalau Bang Habib menyampaikan bahwa potensi soal RK tadi, tapi kan Bang Idrus menyampaikan masih menata sistem dulu. Bahasanya seperti itulah. Apa yang bisa ditangkap dari dua pernyataan itu? Ya, saya kira memang ini bagian dari komunikasi politik ya. Sebentar, Bang Idrus. Jadi menata sistem di sini adalah dari bawah. Jadi kita dari bawah dan saudara Dr. Aceh sebagai Ketua Partai Golkar di Jawa Barat tentu akan juga informasinya seperti apa. Dan oleh karena itu DPP di dalam rapatnya terakhir itu akan melakukan survei dan itu nanti dijadikan dasar. Kita akan coba combine. Bagaimana aspirasi dari bawah, dari Jawa Barat, dari DKI Jakarta, dan setelah itu kita baca pemetaan yang ada. Dan ini jadi ada di situ. Apalagi ini kan masih 2 bulan. Kita akan lihat. Tetapi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Mas Habib dari Gerindra kemudian dari PSI oleh UKI, itu kan kita sudah hampir sama di sini bahwa bagaimana Kim ini solid tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di bawah. Kita tangkap poinnya Bang Idrus.